BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Tengah memperkirakan musim kemarau tahun 2026 ini akan lebih panjang. Sementara puncak kemarau diprediksi pada Juli dan Agustus 2026. BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Jawa Tengah memperkirakan musim kemarau tahun 2026 ini bakal lebih panjang. Analis klimatologi BMKG Jawa Tengah, Zauyik Nana Ruslana, memprediksi puncak kemarau terjadi pada bulan Juli dan Agustus ini. Bahkan diperkirakan musim kemarau bisa pula sampai bulan September. Saat ini El Nino dalam intensitas kuat, bahkan hingga bulan Oktober. Dampak El Nino ini, musim kemarau Jawa Tengah bakal lebih kering dan panjang. Fenomena El Nino diperkirakan terjadi hingga awal tahun depan, sekitar bulan Januari dan Februari, sehingga diprediksi musim hujan bakal mundur dibandingkan biasanya. Nah, dampak secara iklimnya tentu saja dan sudah musim kemarau terdampak El Nino yang sangat kuat dan sangat kuat tadi, otomatis di wilayah Jawa Tengah akan mengalami musim kemarau yang kering dan mungkin akan durasi musim kemarau juga akan lebih panjang dibanding biasanya. Gitu. Ya. Kalau puncak diprediksi bulan Juli, Agustus, dan juga ada sebagian di bulan September nanti. Dari monitoring yang dilakukan, sejumlah daerah di Jawa Tengah yang harus waspada antara lain Solo Raya dan Kudus Raya atau eks-Karesidenan Pati. Sebab pada musim kemarau kali ini sangat kering dan suhu saat malam dingin menggigil, sedangkan saat siang sangat terik. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana prediksi musim kemarau 2026 dan dampak fenomena El Nino di Jawa Tengah? Lebih lengkap kita bahas bersama Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guru Ciptanto. Salam sehat Pak Guru, terima kasih telah hadir di Kompas TV pada hari ini. Pak Guru, terkait dengan fenomena El Nino yang kita tahu sedang berlangsung, kemudian bagaimana gambaran musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG ini akan terjadi lebih panjang dan juga lebih kering dari sebelumnya, terkhususnya di wilayah Jawa Tengah. Baik, terima kasih Mbak Carla. Jadi salam iklim dulu. Salam iklim, Pak. Pada pertengahan Maret yang lalu, kami itu sudah melakukan press conference berkaitan dengan prediksi musim kemarau 2026 di Jawa Tengah. Jadi jauh hari kami sampaikan kepada seluruh stakeholder, kepada masyarakat publik semuanya, bahwa tahun 2026 ini kemaraunya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi minimal kami berikan gambaran umum bahwa sifatnya bawah normal. Istilah bawah normal ini di BMKG diterjemahkan di publik kemaraunya kering, seperti itu. Kemudian musim kemaraunya datang lebih awal, seperti itu. Jadi datang lebih awal yang biasanya mungkin ada yang di awal Juni, itu di awal Mei sudah masuk beberapa daerah seperti itu. Selain datangnya lebih awal, nanti musim kemaraunya juga selesainya terlambat, sehingga secara umum dirasakan lebih panjang dari biasanya. Bahkan dalam outlook pandangan kami di akhir tahun 2025, kami memberikan suatu pandangan curah hujan di Juli, kemudian Agustus, September itu di bawah 50 mm. Bahkan di Oktober pun curah hujannya masih sifatnya di bawah normal. Padahal biasanya di Oktober itu sudah ada daerah-daerah yang mengalami peralihan ke musim hujan seperti itu. Jadi gambaran-gambaran umum itu sudah kami sampaikan agar seluruh masyarakat dan stakeholder bisa saling koordinasi untuk menyiapkan rencana apa yang bisa dilakukan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu Mbak Carla. Baik Pak Guru, untuk kemarau pada tahun ini berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dari sebelumnya. Lalu kemudian dengan panjangnya musim kemarau, tentunya sektor pertanian ini menjadi salah satu yang paling rentan. Lalu kemudian apa rekomendasi dari BMKG bagi petani terkait pola tanam dan juga pengelolaan air?
Iya, jadi tidak semua wilayah itu yang kami sampaikan ini kan curah hujan yang ada dari langit. Sementara dalam dunia pertanian di Jawa Tengah itu tidak semuanya mengandalkan curah hujan dari langit saja. Artinya tidak semua wilayahnya itu ada hujan. Misalkan daerah-daerah, kemarin kami melakukan sekolah lapang iklim misalkan di Sragen. Nah, memang daerah-daerah di selatan Bengawan Solo itu menggunakan irigasi teknis. Artinya di musim kemarau ini tidak terlalu berdampak bagi daerah-daerah pertanian yang menggunakan irigasi teknis. Bahkan biasanya di musim kemarau ini dari teman-teman pertanian yang irigasinya teknis biasanya produk padi yang dihasilkan jauh lebih bagus. Tetapi untuk daerah-daerah di sebelah utaranya itu memang perlu kewaspadaan karena irigasi teknisnya mungkin tidak semuanya sepanjang tahun akan dialiri. Ada daerah-daerah pertanian yang menggunakan misalkan air permukaan melalui sungai-sungai atau dengan air dalam menggunakan sumur-sumur bor dan seterusnya. Jadi antisipasi ini kami sampaikan agar dinas pertanian itu bisa melakukan sejak dini, kira-kira kami akan menggunakan air dari sisi yang mana ini. Jadi hal-hal yang seperti itu kami koordinasikan tujuannya untuk memudahkan gambaran ke depan berkaitan dengan rencana tanam ataupun pola tanam yang akan dilakukan. Gitu Mbak Carla. Baik Pak Guru, untuk fenomena El Nino ini tentunya perlu diwaspadai oleh pertanian yang menggunakan metode tada hujan. Lalu kemudian selain sektor pertanian menggunakan metode tada hujan, sektor apa saja Pak Guru yang perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau ini? Ya, tentu berkaitan dengan ini kemaraunya kering, tentu penyediaan air bersih ya. Jadi seperti PDAM, air baku, ini menjadi vital karena mungkin kalau nanti terpaksa tidak mencukupi daerah-daerah yang teraliri dengan air, bisa disampaikan sejak dini kira-kira aliran air bersih kira-kira bergilir seperti itu. Jadi jadwalnya disampaikan dengan masif. Kemudian selain dinas pertanian, tadi juga kesehatan. Karena dengan adanya lamanya tidak hujan, ini beberapa daerah sudah ada yang lebih dari 90 hari tidak hujan, itu menimbulkan debu-debu yang berterbangan dan polusi udara tentu tidak bisa dielakkan. Muncullah nanti ISPA dan lain-lain. Meskipun tidak diiringi dengan banyaknya lahan yang terbakar karena mungkin sudah persiapan dari penduduk publik seperti itu. Kemudian juga yang paling harus diwaspadai setiap individu adalah berkaitan dengan aktivitas di siang hari. Karena dehidrasi, perlunya minum yang teratur meskipun tidak berlebihan, ini sangat dianjurkan karena panas yang terik ini akan menimbulkan efek yang beda dengan hari-hari biasanya. Gitu Mbak. Baik, selain sektor pertanian, sektor kesehatan juga membutuhkan perhatian seiring dengan musim kemarau panjang yang berisiko memunculkan peningkatan ISPA dan juga dehidrasi. Lalu kemudian Pak Guru, kalau kita bicara soal musim kemarau panjang ini rentan atau dekat dengan terjadinya risiko kebakaran. Bagaimana BMKG melihat adanya peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah? Wilayah mana saja yang perlu menjadi perhatian khusus Pak Guru? Ya, jadi daerah-daerah yang mengalami lahan biasanya terbakar, ini beda kalau di Jawa Tengah beda dengan luar Jawa ya, ada hutan yang terbakar dan lain-lain. Tapi tetap kewaspadaan itu perlu dilakukan karena biasanya kawasan hutan jati. Hutan jati ini di Jawa Tengah biasanya adanya di timur dan utara, misalkan wilayah Brola, wilayah Grobogan, Rembang, ini rentan untuk terbakar misalkan. Kemudian kawasan lereng pegunungan. Ada Gunung Lawu di sekitar Karanganyar, ada Gunung Merbabu, kemudian Sindoro Sumbing, Gunung Slamet, yang biasanya para pendaki itu sering melakukan aktivitas sana, mungkin dihimbau untuk tidak ceroboh karena puntung rokok dan lain-lain. Kemudian wilayah-wilayah mana lagi, misalnya rawan kekeringan ekstrim, misalkan wilayah Wonogiri dan Sragen. Ini juga saya mendapat informasi meskipun ada lahan gambut ya tapi dangkal. Jadi semak belukar dan lain ini bisa menjadi pemicu. Ini
bisa menjadi perhatian khusus bagi penduduk sekitarnya. Dan yang terakhir adalah area perhutani yang menjadi lahan pertanian pinggiran yang ada berkolaborasi dengan penduduk setempat. Ini juga perlu perhatian karena udara yang kering, kelembapan yang semakin turun akan lebih mudah memicu untuk gesekan kalau ada aktivitas manusia, misalkan meninggalkan api meskipun kecil, seperti itu. Baik, sejumlah wilayah perlu menjadi perhatian untuk kemudian mencegah terjadinya risiko kebakaran. Terima kasih Kepala Stasiun Klimatologi Provinsi Jawa Tengah, Guru Ciptanto. Terima kasih telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Salam sehat, Pak. Terima kasih, Mbak. Salam iklim, rencanakan kegiatannya.